Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi ini kita ambil dalam Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38, firman Tuhan berkata, "Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 38, saya memberikan judul menuai di ladang yang menguning. Judulnya menuai di ladang yang menguning. Saudara, saya yakinlah seperti kalau Ibu Santi pasti tahu yang namanya pekerjaan di sawah. Pada waktu pertama kali saya datang ke Sulawesi, saya tinggal di Poso di suatu tempat namanya Desa Padalembara. Waktu itu saya baru saja selesai ujian nasional dan cukup punya waktu panjang libur. Kami mengalami kesulitan ekonomi yang sangat-sangat luar biasa, sehingga kami sama sekali tidak bisa memiliki uang karena kami tinggal di sebuah desa yang sangat-sangat sulit sekali, saudara. Sehingga ayah saya dan saya mengambil keputusan untuk bekerja memanen padi. Ya, jadi gajinya adalah 1/4. Jadi kalau hasil panennya kami panen dapat 4 kaleng, maka 3 kaleng milik tuannya, kami 1 kaleng. Saudara, pada waktu memanen padi itu sangat berat sekali karena membutuhkan proses yang panjang. Proses yang pertama, jangan bayangkan hari ini. Kalau hari ini orang padi enak pakai thresher langsung selesai. Tapi pada waktu kami memanen padi, kami harus paras dulu padinya. Belum selesai, kumpul padinya sampai setinggi-tinggi seperti ini. Tutup pakai terpal kalau jangan hujan malam. Habis dikumpul, untuk memisahkan padi dari batangnya itu kami harus banting lagi. Ikat seperti ini, banting. Sampai memang tidak ada lagi padinya di batang-batang pohon padi tersebut. Nah, setelah selesai, saudara, datang tuannya, kami berbagi hasil. Dapatlah kami beberapa karung. Dari sawah tempat kami memanen sampai di rumah itu jaraknya cukup lumayan jauh, sekitar 1-2 kilometer lah kira-kira. Jadi kami pulang habis panen, berbagi hasil. Ayah saya pikul padi, saya pikul padi. Saya masih ingat percakapan dengan ayah saya, berkata, "Git, di mana-mana kalau orang terima gajian enak. Bener nggak? Terima gajian, dapat uang, taruh di kantong. Ini terima gajian, pikul padi sampai di rumah." Saudara. Nah, sampai di rumah berapa hari kemudian saya sakit karena terlalu capek. Karena seumur-umur di Jakarta nggak pernah kerja kayak gitu. Sampai di Poso beberapa bulan kerja banting tulang seperti itu, langsung kena liver. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada waktu kami melihat padi yang sudah mulai menguning itu, dan kemudian kami mulai mau memanen padi itu,
Saudara, alat arit untuk memanennya pun nggak sembarangan. Tidak bisa cuma memotong padi itu dengan arit biasa, enggak. Aritnya tetap modelnya seperti celurit, tetapi dia pisaunya gergaji, kayak gergaji. Jadi kalau nggak pakai alat itu nggak mungkin bisa, sangat sulit sekali untuk memotongnya. Saudara yang kekasih, yang ada di dalam pikiran kami ketika kami melihat padi yang menguning itu adalah sebuah hasil yang akan kami miliki. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada waktu kita membaca ayat ini, Yesus memandang, Yesus melihat keadaan orang-orang yang di sekitarnya adalah seperti tuaian yang sudah menguning. Saudara lihat, pada waktu Yesus datang dan bertemu dengan orang-orang banyak ini, yang Yesus rasakan dikatakan dalam ayatnya yang ke-36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus. Ayat 37 berkata, tuaian memang banyak. Anda lihat, orang-orang yang ada di sekitarnya, Yesus memandang bahwa mereka adalah tuaian yang besar. Tuaian yang menguning. Dan Yesus memandang itu harus dipanen, harus dituai. Karena kalau tidak dipanen, maka akan mengalami sebuah kerugian yang besar. Dan hari ini, firman Tuhan menantang kita, bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, itu adalah tuaian yang besar, yang tersedia di dalam kehidupan kita, kecuali Anda tidak tertarik terhadap ladang Tuhan. Saudara, kenapa banyak orang tidak tertarik dengan ladang Tuhan? Kenapa orang tidak tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Kenapa banyak anak Tuhan tidak tertarik dengan tuaian yang dimaksudkan di dalam Matius pasal 9 ini? Karena kita sudah terbiasa dengan materialistis. Kita sudah terbiasa dengan hasil kerja dan lihat langsung hasilnya dan langsung kita bisa gunakan dalam bentuk uang. Kita sudah terbiasa dengan kalau kita bekerja, kita langsung bisa gunakan untuk beli pakaian, untuk beli makanan, untuk beli segala-galanya. Sangat berbeda dengan pekerjaan di ladang Tuhan yang bersifat rohani. Tapi saudara, saya mau mengatakan, berkat materi dengan berkat rohani memiliki karakter yang berbeda. Kalau berkat materi hanya bisa kita rasakan hari ini, saat ini saja. Dan tidak ada implikasinya atau tidak ada efeknya ke banyak hal. Tetapi kalau Anda menuai di ladangnya Tuhan, saudara akan mendapatkan berkat rohani. Anda akan mengalami sukacita yang besar. Anda akan mengalami penghiburan yang besar. Anda akan mendapatkan kekuatan di dalam batin Anda yang besar. Dan juga ada hubungannya dengan berkat-berkat jasmani juga. Tetapi banyak orang tidak tertarik untuk ladang Tuhan yang sudah menguning. Sebentar kita akan lihat. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia melihat ladang yang begitu menguning? Apa yang dikerjakan oleh Yesus? Pada waktu kami melihat padi sudah mulai menguning, ketika kami sudah melihat padi-padi sudah siap dituai, wah kami semangat banget. Langsung ambil arit, langsung potong, set, kumpul. Habis dikumpul, besoknya ikat pakai kain banting. Capek memang, tapi semua dilakukan karena ada hasil yang akan didapat ke depan. Saudara, sama
dengan pada waktu kita menuai padi dengan menuai di ladang Tuhan, ada proses yang harus kita jalani. Ada tindakan yang harus kita lakukan untuk menuai di ladang Tuhan, kecuali Anda tidak tertarik dengan ladangnya Tuhan. Anda lewat di ladang Anda yang sudah disediakan oleh Tuhan, kemudian Anda lihat sudah menguning, dan Anda cuma berkata, nanti aja deh, saya belum tertarik dengan ladang ini, saya belum tertarik dengan tuaian ini. Ingat, pada waktu masa penuaian, itu ada batasnya. Ketika saudara mau memanen padi, itu ada batas waktunya. Tidak selamanya. Ketika masa tuaian berakhir Mama Hendra, maka semuanya busuk. Tidak ada lagi berkat yang bisa diambil. Saudara lihat, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia melihat tuaian yang besar. Sama dengan orang menuai padi, ambil aritnya, potong padinya, kumpul padinya, mulai banting padinya, mulai pisahkan antara padi dengan sampahnya, kemudian taruh di karung, dan baru bawa ke tempat penggilingan, digiling padinya, baru menghasilkan beras, dan pada akhirnya kita bisa menikmati beras itu. Sama dengan pada waktu Yesus melihat tuaian itu. Anda lihat, sekarang saya tantang Anda. Sebuah kerugian besar kalau Anda tidak terjun di dalam ladangnya Tuhan. Sebuah kerugian besar kalau Anda tidak ikut serta bersama dengan Tuhan untuk menuai tuaian yang besar itu. Anda lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Ada 3 hal penting yang dilakukan oleh Yesus ketika dia menuai tuaian yang besar itu. Kita lihat ayat yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil. Anda lihat, step pertama, langkah pertama untuk menuai tuaian di ladang Tuhan yang besar. Suka tidak suka Anda harus memberitakan Injil. Selama kita tidak memberitakan kabar sukacita, selama kita tidak mengabarkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah datang menjadi manusia, yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, yang sudah mati dikuburkan dan dibangkitkan untuk menebus dosa kita, maka jika kita tidak memberitakan itu semua, kita sedang membalikkan belakang tuaian yang besar. Sehingga hidup kita kering, kerontang, tak berdaya. Anda bisa bercerita apapun kepada semua orang. Anda bisa berjumpa dengan siapapun kepada semua orang. Tetapi mereka adalah tuaian yang besar yang sedang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kecuali saudara dan saya tidak mau menuai tuaian yang besar itu. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang pertama ada pemberitaan Injil. Di dalam menuai tuaian itu, Anda bisa berdoa, Anda bisa melakukan apapun, tapi selama mulut kita diam untuk tidak memberitakan Injil, kita tidak sedang bekerja untuk menuai tuaian yang besar itu. Kita sedang membuang berkat yang melimpah. Kita sedang mengabaikan berkat yang sedang Tuhan sediakan untuk kita. Yang kedua, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar. Anda lihat, setelah diberitakan Injil, tidak dibiarkan. Saya selalu berbicara kemana-mana. Anda bagus menginjil, bagus menginjil, bagus menginjil. Tetapi di dalam pemberitaan Injil ada tindak lanjut, yaitu pengajaran.
Orang-orang yang Anda injili bawa ke pos-pos PA, bawa ke tempat-tempat di mana kita bisa membawa mereka untuk belajar Alkitab. Anda lihat. Lihat saudara. Saya senang sekali hari ini Gereja Alkitab Anugerah Jemaat Luwuk ada 4 wilayah. Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Dan hari ini ibadah-ibadah keluarga dipisah-pisah per wilayah. Bagus sekali. Kemudian setiap wilayah saudara datang, saya mengajar firman Tuhan. Mengajar dengan memberikan pembelajaran-pembelajaran Alkitab. Bawa orang-orang yang Anda injili untuk belajar. Karena memang di ladang Tuhan ada satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Penginjilan dan pengajaran. Sehingga selalu saya mengatakan, gereja jika tidak ada pengajaran, gereja tidak bertumbuh. Hanya khotbah. Sebentar pulang nggak ngerti. Sudah lupa apa yang dikhotbahkan. Yang ketiga, di ladang Tuhan bukan cuma memberitakan Injil, bukan cuma ada pengajaran. Yang ketiga, ada kesaksian. Anda lihat. Dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus menyaksikan kemuliaannya. Yesus menyaksikan kealahannya. Yesus menyaksikan bahwa dialah Allah yang sanggup melakukan berbagai macam tindakan, termasuk menyembuhkan dan sebagainya. Saya mau mengatakan, hari ini saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada 3 paket di dalam ladang Tuhan untuk menuai penginjilan, pengajaran, dan kesaksian saudara kepada banyak orang. Bersaksi tentang hidup Anda kepada suami, istri, anak. Bersaksi di tempat kerja saudara bahwa saudara adalah anak Tuhan. Bersaksi melalui perkataan Anda. Bersaksi melalui tindakan Anda. Bersaksi melalui kehidupan saudara bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah diubahkan. Jangan pada akhirnya kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Itu 3 cara yang harus kita lakukan ketika kita mau menuai tuaian itu. Kecuali saudara tidak mau terlibat dalam tuaian yang besar. Anda mengabaikan tuaian yang besar. Dan itu menyedihkan. Sangat menyedihkan. Kenapa? Sangat menyedihkan, Anda lihat. Begini saudara. Saya bawa pisau. Loh kok Pak Pendeta kok di atas mimbar bawa pisau? Ya, saudara. Saya tanya. Kalau saudara panen padi, ini yang pernah di desa-desa nih. Yang pernah panen padi, saya tanya. Bisa panen padi pakai pisau ini? Bisa? Bisa nggak, Donald? Bisa nggak? Bisa. Tapi ini lama sekali. Anda bisa. Susah mau putus. Lama-lama capek, letih, nggak bisa berdaya. Karena menggunakan cara yang salah, menggunakan alat yang salah. Karena kalau mau panen padi, Pak Yanto pernah panen padi? Belum. Kalau panen padi, alatnya itu seperti arit. Tapi tajamnya tidak seperti pisau, seperti gergaji besi. Seret, cepat. Kalau pakai ini, saudara. Di dalam ladang Tuhan, di dalam tuaian yang besar, kalau Anda salah menggunakan alat yang ada, maka kita akan capek sendiri dan pada akhirnya tidak ada hasil apapun. Saya sudah melihat banyak anak Tuhan yang kecapean secara rohani. Keletihan secara rohani. Pada akhirnya putus asa dengan hidup, dengan persoalan hidup,
Kenapa? Karena menuai, menjalani hidup dengan cara yang salah. Anda lihat. Bagian yang kedua, saya mau berbicara tentang menuai dengan pisau empati, bukan simpati. Sekali lagi, sebagai anak Tuhan, Anda harus punya empati, bukan simpati. Apa bedanya empati dan simpati? Begini saudara. Perhatikan pada ayatnya yang ke-36, firman Tuhan berkata, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kata belas kasihan ini memiliki nilai empati. Apa itu perbedaan empati dan simpati? Begini saudara. Begini. Perbedaan simpati dan empati itu begini. Kalau saudara lihat orang susah, lihat orang menderita, Anda sedih. Aduh kasihan, orang itu tidak makan. Aduh kasihan, orang itu kesusahan. Aduh kasihan. Tapi cuma sampai bilang kasihan. Karena kalau orang Sulawesi itu banyak kata, aduh kasihan. Apalagi kalau ke Manado, aduh kasihan. Aduh kasihan, dia sok kawin sekarang Aduh kasihan, sekarang dia udah naik kelas. Semua aduh kasihan. Anda lihat. Orang yang hanya punya simpati, tidak AM3. Orang yang cuma punya simpati, dia cuma sampai di bibir bilang, aduh kasihan. Aduh kasihan. Lihat jiwa-jiwa yang terhilang, dia cuma bilang, kasihan dia ya kalau mati masuk neraka. Lihat teman di kantor, lihat tetangga di sebelah rumah, lihat teman, lihat kakak, lihat adik, lihat orang tua. Kita tahu pasti mereka belum percaya Yesus dan kita cuma bilang sama Tuhan, aduh kasihan Tuhan. Kasihan dia kalau mati masuk neraka. Tapi gak bikin apa-apa. Itu simpati. Apa itu empati? Empati lebih dalam lagi. Dia bukan cuma sedih. Dia bukan cuma merasa kasihan. Tapi dia mampu menempatkan dirinya seperti orang yang mengalami kesusahan itu. Anda lihat. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia pakai empati. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi berdosa karena kita. Jadi empati itu bukan cuma rasa kasihan, tetapi dia mampu memposisikan dirinya sama seperti orang yang menderita itu dan bertindak. Ya. Ada orang kesusahan di pinggir jalan, kemudian dia rasa sedih, dia singgah, dia berikan sesuatu kepada orang itu, karena dia juga merasakan penderitaan yang sama. Anak saya Ken, saya lihat dia punya empati yang tinggi, sangat tinggi. Seringkali kalau kami parkir motor, terus saya lupa bayar parkir, dia marah saya. Kenapa tidak bayar parkir, Papi? Kasihan dia jaga motor kita. Kenapa tidak dibayar? Dia mampu memposisikan dirinya sama seperti tukang parkir. Karena dia merasa kasihan kalau tidak dibayar. Atau ketika kami pergi ke toko, ada peminta-minta, ada pengemis mendekati saya, dan kemudian saya tidak memberikan uang, dia marah. Tapi kalau dia pegang uang dan dia berikan uang itu kepada pengemis,
Saya yang sapu-sapu dada. Semuanya dikasih. Jadi kalau simpati Mahendra cuma kasihan. Tapi tidak ada tindakan. Dia sedih, dia menangis dengan penderitaan orang lain. Tapi tidak ada tindakan apapun. Itu simpati. Saudara kekasih dalam Tuhan, Anda lihat. Ketika Yesus melihat orang-orang yang sedang dikatakan ayat 36, mereka menderita, mereka penuh belas, mereka seperti terlantar, seperti domba yang tidak bergembala, timbul empati Yesus. Datang ke orang itu, memberikan pertolongan kepada orang itu, membantu orang itu. Bahkan pertolongan Yesus sampai mati di kayu salib, menggantikan kita. Saudara, anak Tuhan yang rendah posisinya di hadapan Tuhan, hanya punya simpati, tetapi tidak punya empati. Mungkin Anda tidak bisa menginjil seperti saya. Mungkin Anda tidak bisa berkhotbah seperti saya. Mungkin Anda tidak bisa mengembalakan seperti saya. Mungkin Anda tidak bisa mengajar seperti Anda. Tapi empati Anda akan menggerakkan apapun yang Anda miliki dalam hidup Anda untuk terjun di ladang Tuhan. Ada tindakan yang saudara buat di dalam ladang Tuhan. Bisa dengan tenaga, bisa dengan dana saudara, bisa dengan apapun yang ada dalam diri saudara. Tuhan, saya tahu bahwa ini adalah ladang Tuhan yang sudah menguning. Aku mau terjun Tuhan. Aku mau bergabung di ladang Tuhan. Aku mau memanen, aku mau menuai. Dengan apa yang aku miliki. Dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepadaku. Aku mau taruh empatiku di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan cuma, kasihan ya gembalaku. Kasihan. Tapi tidak ada apapun yang kita buat di ladang pelayanan Tuhan. Di akhir khotbah saya, ketika evangelis Andries akan pergi saya menaruh empati saya seperti yang dialami oleh beliau. Saya memposisikan dirinya kalau pergi ke sana nggak ada rumah, nggak ada tempat tinggal, nggak ada tempat ibadah, nggak ada tempat tidur, nggak ada kasur, nggak ada gelas, nggak ada piring, nggak ada kompor, nggak ada semuanya. Bagaimana kalau itu terjadi sama saya? Dan itu sudah saya alami. Dan saya bilang sama Ibu Nova, jangan sampai itu terjadi lagi. Tapi kalau simpati, kasihan ya evangelis, kasihan dia, kasihan sekali, kasihan. Aduh kasihan. Tapi cuma bilang, kasihan, itu simpati. Ya, dan datanya pun cuma 1 megabyte lagi. Gak sampai 1 giga. Saudara, mari taruh empati kita dalam pekerjaan Tuhan. Tuaian banyak, sudah menguning. Mari kita tuai, kita panen bersama-sama. Dan lihat 1-2 tahun ke depan, kita akan lihat tuaian begitu besar. Dan kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang indah. Kecuali saudara membalikan belakang saudara dan mengabaikan tuaian yang besar itu. Amin.